masih Jangan pegang-pegang. gitu, nanti Dewi Persik dibilang emosian tuh ada yang komen di pagi-pagi ambiar. Siapa yang bilang Dewi Persik emosian? Kamu, betul. Guys, Ada Dewi tuh nggak pernah emosian. Kalau mau bercanda nonton pagi-pagi ambiar, kalau mau serius datang ke rumah. Mancing banget ada yang pengen datang ke rumah. Tapi ngomongin soal datang ke rumah ya guys. Bintang tamu kita berikutnya kemarin sempat Iya. datang ke rumah salah satu aktor. Nah, yang kita itu. tahu kemarin ini memang sedang berjuang sampai dengan sekarang ya. Masih sakit. Fahmi Bo keadaannya kita tahu memang kondisinya kurang baik ya. Setelah diabetes kemudian juga sempat stroke. Nah kita akan hadirkan perempuan yang satu ini. Seorang perempuan yang kuat yang pastinya berbagi cerita sama kita. Ini intinya kalau kita melihat hal positif pasti apapun akan jadi positif. Jangan sampai orang datang mengunjungi orang yang sakit. Nah, aku setuju itu. Dinilai negatif dinilai gitu. negatif Iya. sama orang. Nggak boleh. Loh. Apalagi kayak misalkan saya mengunjungi siapa orang yang meninggal. Atau kita mengunjungi tahlilan atau mengunjungi apa. Itu suatu hal bentuk yang positif. Seandainya pun memang dikontenin sama mereka. Iya. Itu bukan berarti hal-hal negatif. Itu menginspirasi orang-orang supaya ingat. Bener. Atau mengingatkan kita bahwa mengunjungi orang yang sakit juga bisa Menyembuhkan mereka yang sakit. bener termasuk juga mengundang rezeki buat kita. Betul. Ya kan mengunjungi Setuju. orang yang sakit itu Betul, kan salah setuju. satunya. Jadi mari kita melihat dengan cara yang lebih Cara positif. yang positif, Iya. yes. Kita akan hadirkan ini dia Melanie Ricardo di Pagi-Pagi Ambiar. Selamat pagi, selamat datang. Kenapa sih lagunya sedih orang dia sakit? Bilang gitu. Kok kita jadi begini ya, Mel? Lagunya Kenapa lagunya sedih banget sih? Kenapa lagunya sedih? lagunya sedih. Kamu lagunya sedih banget sih. Iya. Ganti Kayak dong. Melanie yang lagi sakit. Ganti-ganti ya? Kak, katanya Lita. Lagu nomor 1 seluruh Indonesia. Apa? The Spoy. Kak, katanya Lita barusan. Rian Ibram katanya kok ngedance sama abang-abang katanya. Ya. Wajar. Abang-abang sama eses-eses. Mel sehat Mel. Alhamdulillah puji Tuhan semua sehat ya guys. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Melanie kemarin Kita datang ke bertiga rumah Fahmi Bo ya. mengucapkan Terima terima kasih. Kita pengen tahu keadaannya seperti apa. Mel, kita mau intip dulu yang satu ini ya. Melanie Ricardo. Silakan. Mel, Fahmi Bo gimana keadaannya Mel sekarang? Dari pertama kali gue podcast itu kan Bang Fahmi kan dipindahin. Maka tadi kan ada pertanyaan mungkin emang berapa harga kosannya. Iya. Jadi kan waktu pertama kali podcast itu yang gue keceplos secara nggak sengaja. Karena waktu pertama kali ngajakin abang itu podcast ya nggak ada kepikiran pengen ngebayarin kontrakan jujur. Ya mungkin pengen membantu semampunya. Cuma karena ngelihat beliau, lihat deh kalau yang di podcast pertama. Itu kosannya sih bener-bener, Iya. aduh. Ya. Ya maksudnya gini ya, nggak ada matahari. Gak layak lah intinya ya. Ya untuk orang sakit sih menurut aku kurang layak ya, kurang proper. Dan dia kan udah nggak bisa jalan. Kalau waktu yang pertama itu dia masih bisa merangkak. Kalau yang sekarang udah nggak bisa jalan sama sekali. Jadi mohon maaf ya, buang air besar, buang air kecil, pokoknya literally semua di tempat tidur. Yang nemenin siapa? Pakai pampers ya. Pakai diapers. Diapers. Ya nemenin siapa Mel? Waktu yang pertama aku tanya itu ada teman-teman beliau Oke. yang kebetulan kayaknya ojek online di daerah situ sambil nungguin orderan. Itu teman-teman luar biasa bopong beliau ke kamar mandi sama anaknya. Oh ya. Waktu kemarin datang lagi itu ini kata Bang Fahmi ya, mantan istri itu yang bersihin semua kotoran. Sama anak-anak beliau udah pada ngumpul lagi. Jadi alhamdulillah Oh gitu. Sekarang Ya Kak. udah baik hubungannya ya. Alhamdulillah. Karena kita tahu sempat renggang tapi ya alhamdulillahnya hubungan sudah bisa lebih baik lagi. Tapi kondisi fisiknya kesehatannya seperti apa kalau dia cerita? Nah makanya waktu kemarin itu karena aku kan keceplos. Keceplos itu kan biar gimana yang udah keluar dari mulut kita itu kan adalah janji. Janji adalah utang kan. Terus aku lihat tuh di live-nya beliau di TikTok. Kok kayaknya kondisinya tuh makin parah gitu. Makin menurun banget drastis. Nah aku pikir karena aku udah janji itu aku baru bayar bulan ketiga. Dan baru 3 bulan. Ya maksudnya tetap kita mendoakan abang sehat. Iya dong. Ya, tapi ya karena aku udah nyeplos gitu, udah janji, udahlah aku beresin setahun sesuai dengan yang aku janjikan pertama gitu. Makanya datang dan memang aku bersyukur aku datang karena kondisi beliau sih udah bener-bener memang aku juga ngelihatnya sedih ya karena abang bilang Tidur aja gitu ya. udah cuma bisa tidur, terus untuk live juga dia udah ngep ya karena kan udah pakai oksigen. Oh. Sakitnya apa ya Mel? Diabetes sama stroke. Campur ya, Campur. udah campur. Oh diabetes, stroke gitu. Mel tapi dia masih ini nggak sih ke dokter nggak sih atau dokter datang?
Kok samaan mulu sih Apaan nanya? sih? Maksudnya masih pergi ke dokter atau dokter yang datang gitu? Nah itu dia, that I don't know. Kalau nggak salah sempat keluar kan, sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi akhirnya kan dibawa pulang. Terus udah gitu kondisinya juga, makan juga kalau kata anaknya udah nggak mau. Oh gitu. Jadi, Beliau tuh kalau nggak salah anaknya bilang cuma mau makan, jadi kan HB-nya turun. Kan makanya pucet kan gitu, makanya dikasih tadi buah naga. Terus beliau tuh katanya anaknya cuma sukanya makan tuh kayak bubur kacang hijau, pokoknya manis-manis gitu lah. Yang lain-lain tuh yang kalau ada bumbu-bumbuan kayaknya kalau nggak salah anaknya bilang udah kayak mual gitu loh. Jadi appetite untuk makan tuh udah turun. Mel tapi sempat nanya nggak kenapa nggak dirawat Di rumah sakit aja gitu? Kan. Mungkin biaya kali ya. Tapi Kan ada setahu aku ada BPJS sih, setahu aku ada BPJS. Aku tapi nggak tahu secara pasti, cuma ya mungkin abangnya nggak mau kali, lebih nyaman di rumah. Aku nggak tahu secara pasti sih gitu. Oke. Jadi sementara ini alhamdulillahnya mantan istri sama anak-anak udah bisa Kumpul ya? Rawat. Udah kumpul. kembali lagi, maksudnya ketemu sama seorang Fahmi Bo ya. Yang diceritain sama Fahmi Bo apa lagi Mel kemarin? Ya basically sih aku mendoakan abang, terus udah gitu nanya abang tuh apa yang dirasain sekarang. Dia bilang kalau ngomong ngep dan tentunya bosan ya. Ya kayak orang depresi ya karena the Iya, whole time kan hidupnya aku sih bangun. percaya itu. Dia bilang cuma ngeliatin langit-langit doang gitu loh. I think yang membuat Bang Fahmi juga semakin drop tuh kayaknya lebih ke mental ya. Bener gak sih, kepikiran, gak ada yang nemenin, gak ada yang perhatiin. Jadi kalau teman-teman mungkin ada waktu, kalau ada rezeki lebih baik. Kalau mau share, alhamdulillah gitu ya. Tapi karena memang kita lihat saudara kita, teman kita sejawat ini Bang Fahmi, memang beliau membutuhkan. Ya. Tapi kalau memang kita juga lagi susah, mungkin kitanya cuma punya ada waktu, mungkin bisa datang. Karena yang tadi kamu bilang sih emang bener-bener ternyata orang sakit itu kalau dikunjungin itu mungkin semangatnya jadi Betul, tinggi. iya betul. iya. Makanya Moral itu support tuh, ya. Betul. Moral support betul. Iya. Betul. Mel, tapi Betul. untuk biaya sehari-hari makan, beli diaper atau obat gitu, cerita nggak dia? Nah anaknya kan kerja, cuma kan kayaknya kerjanya juga kan ya mungkin semampu karena anaknya kan juga udah punya keluarga gitu ya. Tapi untuk detail aku kan nggak tahu secara pasti, cuma aku bilang aku membantu semampu aku. Tapi kalau misalnya aku dikasih rezeki, kalau memang beliau betul-betul mepet banget misalnya untuk diaper hari-hari, kalau emang ada apa-apa let me know, if I can help, sure I will help, gue bilang gitu. Sepanjang aku sanggup dan mampu gitu. Ini tuh kan kemarin Melanie Ricardo datang ke sana terus membagikan cerita dari seorang Fahmi Bo ya Iya. di YouTube-nya. Tapi ya ada aja yang komentarnya paham lah ya Miring, netizen. ya. Kita mau lihat dulu komentar netizen ketika Melanie Ricardo datang terus bikin konten. Biarin dikontenin biar sahabat keluarga tahu kondisi Fahmi Bo. Benar. Melanie Jos Gendos. Tapi itu betul ya. Hei Kak Mel, always, awas lu ya. Oh ini baik. Pokoknya Oh, iya, iya. gue tandain lu, gue bakal doain lu jadi orang yang makin sukses. Amin. Sehat terus. Amin. Istiqomah dalam kebaikan, awas aja ya. Amin. Ini Lucu di komennya. satir tapi baik. Tapi lebih baik ya. Kak Tapi Mel pasti ada yang konten beda. sama Bang Fahmi Bo-nya keren, tapi kalau mau nolong kenapa harus dikontenin? Di Ya harus dikonten. Iya komentar-komentar Ya, gini kalau pasti nggak ada ya. Pertama Melanie juga content creator, dia juga punya YouTube channel. Bukan It's konten creator okay. aja, siapapun itu kalau misalkan memang ingin menginspirasi banyak orang, apalagi Iya. itu perbuatannya positif, kenapa enggak? Iya. Tapi ya guys, Menurut aku sih untuk ini harus dikontenin. Iya, harus Aku punya dikontenin, jawaban. betul. Karena Aku satu, setuju. aku mengucap itu di konten. Aha. Kalau saya nggak lakuin, orang nanti nagih. knock on wood, kalau terjadi apa-apa, orang akan bilang, dulu lu janji sama Bang Fahmi. Karena ada bukti postingannya. Lu pernah janji di podcast lo ini. Mana? Jadi itu sebagai bukti bahwa gue menyelesaikan apa yang gue ucapkan. Dan yang kedua kenapa harus dikontenin? Karena teman-teman di luar, terutama teman-teman sejawat dan masyarakat harus tahu keadaannya Fahmi Bo. Iya. Ya dong, karena harus update Fahmi Bo saat ini keadaannya sakit dan sakitnya makin menurun. Dan jawaban yang ketiga ini jawaban nyeleneh ya. Untuk yang bilang kenapa dikontenin gitu. Untuk yang ngomentarin gue gitu ya misalnya. Lu udah bantu Fahmi Bo belum? Paling enggak kalaupun gue ngontenin, ya at least gue datang gue support abang gitu. Apapun misalnya antar rezekinya ibaratnya nggak berbalik ke kita, itu urusan Tuhan. Yang penting niat gue ke sono, gue menyelesaikan apa yang gue pernah janjiin ke abang dan gue mendoakan beliau. Dan kita percayalah bahwa walaupun beliau sekarang kelihatannya sakit banget, dalam Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau angkat penyakitnya, beliau bisa bugar lagi, bisa sehat lagi. Yang penting kita support beliau secara mental supaya tadi yang kamu bilang tuh, Karen,
dia tuh ada semangat. Karena orang Ada tuh kalau semangat, sakit, iya. semangat itu yang paling utama. Benar, tapi Betul. setuju ya, maksudnya kalau Melanie datang ke sana ya akhirnya masyarakat luas juga akhirnya tahu gitu, walaupun memang sudah tahu tapi update kondisi kesehatannya. Ya, itu penting. Sama-sama mendoakan ya kan, sama-sama buat temennya diingatkan kembali ini loh ada sahabatnya yang sakit. Seenggaknya kita datang, kalaupun misalnya tidak bisa membantu tapi datang saja itu sudah cukup membantu. Iya. Sangat menolong ya kan. Setidaknya mendoakan juga lah Kak. Bahwa dia Bukan tahu hanya dia nggak kata-kata sendirian, Iya. itu kan secara mental tuh penting sekali hal Karena seperti waktu lo lihat deh di podcast gue, waktu gue tanya, Bang, siapa aja yang udah siapa aja yang udah dateng, udah sowan, itu beliau langsung nangis loh. itu. Kenapa? Kayak anak kecil, ya namanya lagi mentalnya, Bo, lo bayangin ya, dia kan sakit udah bukan setahun 2 tahun. Iya ya cukup lama. Tapi dia bilang, aku tuh nggak mikirin ini. Tapi air mata langsung brek, langsung Jadi rembes. jawabannya apa? Ya dia bilang, aku nggak mikirin deh, mungkin mereka sibuk. Dia bilang gitu. Cuma artinya tuh ada perasaan kayak, Ya. gue Pasti. feeling left behind gitu loh. Banget. Gue rindu temen-temen gue mungkin gitu. Mungkin ya, mungkin. Atau mungkin teman-teman kan pasti kayak Bang Fahmi ini pernah membantu, pernah menolong, pernah bersama. Ya kan dia pingin dikunjungi. Tapi banyak juga sih katanya yang teman-teman lupus juga udah pada WhatsApp. Bang Fani, Oh, tuh. oke. Beliau juga sebutin. Fani Fadila ya. Pokoknya teman-teman yang deket tuh banyak yang Oke, ini kita mau kasih lihat ini juga terkait tadi apa yang disampaikan Melanie Ricardo, pertanyaan untuk Fahmi buat teman-teman yang menjenguk. Oke, tangis Famibo pecah saat Melanie Ricardo bertanya, apakah ada kawan artis yang menjenguk? udah nggak bisa. Tadi pertanyaannya sudah dijawab ya, Melanie sudah menyampaikan. Jadi buat siapapun itulah yang mengenal Fahmi Bo kalau memang bukan punya waktu ya, disempatkan waktunya untuk datang, moral support karena ini penting sekali. Lebih mulia lagi yang nggak kenal loh. Ya kan nggak kenal terus datang memberikan rezeki juga. Itu kan lebih mulia gitu. Kan biasanya juga ada orang, lu nggak kenal ngapain sih lu datang ngontenin cari duit. Ada loh yang ngomong kayak gitu. Padahal aku setuju omongan Kak Melanie bahwa semua tuh tergantung niat kan. Niatnya kita itu karena apa. Ya dong. Mel, tapi akhirnya dari seorang Fahmi Bo, dia ada rencana Rencana apa nih ke gitu depannya? dengan ya kita paham bahwa sekarang yang terpenting adalah kesehatan ya, but what next, dan maksudnya kan selama ini dia live di aplikasi ya. Iya, di Iya. TikTok ya. Terus sekarang Udah enggak lagi kali ya? Kayaknya udah susah ya karena dia Udah susah kayak lagi ngomong aja dia ngep harus pakai oksigen. Dia juga melakukan live talk kan sebenarnya juga karena dia cari, Cari uang. uang. Ya. Iya. Nah, anaknya bilang, gue bilang emang dari tok dapat uang lumayan. Terus anaknya jawab, lumayan Kak bisa buat diapers ayah hari-hari. Karena suka dikasihin sama Tuh anak-anak kan. tok tuh komunitas. Iya. Yuk bantu abang yuk gini-gini. Lumayan buat diapers. Terima kasih ya. berarti anaknya live sama bapaknya lagi sakit mungkin live sendiri gitu Kan ya. Bang Fahmi sendiri kan Fahminya di ya. sebelahnya ada handphone. Beliau pegang sendiri. Kalau lagi kondisinya bisa ngomong ya, maksudnya lagi nggak ngep gitu. Karena kan dia pakai oksigen udah. Terima kasih yang sudah memberikan supportnya untuk Fahmi Bo. Kita berharap Bang Fahmi Bo semoga segera diberikan amin. percepatan Sehat. dalam Allah mengangkat kesembuhan, penyakitnya. mengangkat penyakitnya semakin. Masih ada waktu nggak? Aku boleh sedikit aja. Apa? Silakan. Aku belajar sesuatu dari Bang Fahmi Bo dan ini untuk reminder teman-teman artis semua. Ingat teman-teman, entertainer, pekerjaan kita itu pekerjaan yang tidak ada kepastian. Ya. Ya kita melihat banyak sekali, aku melihat banyak di podcast aku yang tadinya kita banyak kerjaan, stripping, kita kaya raya. Hari esok kita nggak tahu, kita nggak dipakai TV lagi, kita nggak dipakai produk lagi, kita jatuh benar-benar sejatuh-jatuhnya dan ditambah jam bayi sakit. Jadi teman-teman terutama public figure, artis, ingat kalau sekarang kita lagi kaya raya, lagi banyak pekerjaan, menabung untuk masa tua. Kita nggak pernah tahu karena pekerjaan kita tidak ada kepastian dan kita tergantikan. Betul. Betul sekali. Terima kasih untuk friendly remindernya bahwa kita akan tergantikan, betul siapapun akan tergantikan. Iya. Jadi bagaimana persiapan kita ke depannya. Bang. Thank you Amel ya, sudah Sama-sama. mengingatkan kita semua. Ini pekerjaan apapun sebetulnya ya, bahwa kita semua akan tergantikan, itu yang harus kita ingat bersama-sama. Dan Mel, kita juga mau kasih lihat berkat yang dimiliki oleh seorang Melanie Ricardo. Mamanya baru ulang tahun nih. Oh iya. Ampun, kita kasih lihat ya satu ini ya. Mel, ini opungnya Aku Cleo. tahu aku villa itu enak DP banget habis loh. ke Di mana itu? sana. Bosnya baik juga. Nanti kapan-kapan kasih saya tumpangan lagi ya Pak. Di mana di Bandung? Di Dago, cena di Dago. Dago, cenah ya. Adem lagi enak Adem. banget. Tapi sayangnya kan aku sendiri. Ya nggak apa-apa lah, emang kenapa? Yang penting mah bahagia sendiri. Ya nanti kita berdua ya juga. kumpul-kumpul. Iya ya, Pagi-pagi kita ke ambil sana seru deh. ya. Opung ulang tahun berapa? Opung ulang tahun ke 68 tahun. 68. Gimana kemarin siapa aja yang datang? The whole family, 3 keluarga, adikku Roy Ricardo, adikku yang di bawah aku Nana, pokoknya semua kumpul keluarga karena emang di Instagram aku, aku kan lagi bikin banyak konten usia kepala 4. Apa yang lo rasakan, apa yang lo pelajarin saat lo masuk kepala 4? Iya. Nah, What I learned, kepala 2,
masih muda, rebel, Ya. suka ngelawan sama orang tua. Ini kepala 2. Tapi kalau kau melawan sama orang tua, jangan terlalu kurang ajar ya sayang. Karena nanti saat kau masuk kepala 4 jadi Betul. orang tua, kau rasakan jadi orang tua itu susah kali. Bener ya? Kepala 3. Kepala 3 kan ya masih ada yang jernih. udah nikah, jernih kan. Tapi kepala 2 kan kita lagi nakal-nakalnya. Dan what I learned, Ya. Nah ini kepala 4 udah jadi orang tua. Terus. di kepala 4 itu adalah ternyata kunci sukses itu selain kerja keras adalah doa orang tua. Tuh dengerin Mas That's what I Rian, learned. dengerin Kak Karen. Jadi as long as your mom, your dad, sepanjang orang tua kita masih sehat, senangkan mereka semampu kita. Karena kalau mereka udah meninggal, ya udah habis gitu loh. Jadi kalau buat gue, sepanjang gue sanggup, gue mampu secara finansial, emak gue, bapak gue harus sehat. Kalau perlu, kalau terbang, aku di ekonomi paling belakang. Yang penting mereka di bisnis di first class. Woi. Ya. Asal uangnya nggak pinjol dan bukan uang rakyat. Gitu dong. Dan bukan hasil Iya, meriah. dan harus ku foto, opung-opung harus foto, Iya. harus upload Facebook langsung. Masuk WhatsApp grup keluarga ya. Biar nantu langsung pada lihat anakku sukses. Iya kan? Opung-opung di Iya. bisnis kelas. On the way to misalnya Iya. Australia with my kids. Iya. Pulang ke Siantar Iya naik kan? bisnis kelas gitu. Bangga dia. Tapi mamanya Melanie Ricardo, opung ini ya ngelihat kesuksesan Melanie Ricardo, apa yang pernah disampaikan kalimat ngelihat lu sekarang tuh berjaya Oh sekali. my God, I believe, aku percaya aku hari ini masih bisa jadi aku masih berkarya nge-MC, masih dipakai orang gitu. Saya bukan yang tercantik, saya bukan terlucu, saya bukan terpintar. But I believe. Dan dulu waktu saya di radio, banyak banget yang bilang gini, Melanie Ricardo itu hanya bisa di radio karena dia jago kandang. Ada yang bilang gitu? Dia tidak akan pernah bisa tembus di TV. Nah. Atau tembus dalam dunia entertainment. Tapi aku percaya itu, kalau orang tua lo udah berdoa buat elu, Exactly. netizen mau ngomong Tembus apa, langit. tembus langit. Tembus langit. Tembus langit. Dengar tuh netizen, tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak Tidak mungkin dalam mungkin. hidup ini. Iya. Apakah kalau udah orang tua itu Exactly. Iya dah. Jangankan tembus TV, tembus langit ke-7 pun doanya nyampe ya. Mel salamin buat opung, happy birthday Iya, ya. makasih. Dan Ya, opung happy bless you. birthday, Bilang opung cantik. Opung Namanya cantik. Iya. Selamat ulang Happy tahun. birthday, selamat ulang tahun. Opung, kita mau ngajakin opung dong. Opung, mau aku nyanyiin nggak Opung? Mel, kita mau ngajakin Mama Opung buat ngerayain ulang tahunnya. Kita punya surprise buat Opung. Apa tuh? Main ke Trans TV Festival 4 Oktober 2025. Main-main ya opung Jadi ya. Sabtu jam Aja dia. Sambil berjemur. Datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD.